Haleluya saudara, kita percaya Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar atas dunia ini. Dan saudara, hal itu akan terjadi kalau setiap kita pun mau ikut ambil bagian saudara di dalam kehidupan ini, untuk dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa, memberikan kasih Tuhan lewat kehidupan kita, dimulai dari keluarga kita, dari orang yang terdekat saudara, lalu bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bagi kota kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita saudara. Saya percaya hal itu akan terjadi kalau kehidupan kita pun lebih dahulu sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, maka kita juga bisa membantu orang lain juga untuk bisa memiliki kemerdekaan di dalam kehidupan kekristenan mereka. Puji Tuhan saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan 17 Agustus saudara, yaitu hari kemerdekaan bangsa kita. Sudah 76 tahun, ini bukan umur yang singkat saudara, umur yang sudah cukup tua, cukup panjang saudara. Dan kita bersyukur kalau saat ini kita bisa menghirup kemerdekaan, kita bisa menghirup kebebasan, dan kita melihat bahwa negara Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan, sangat berkembang. Dan kita terus berdoa saudara, supaya negara ini dipimpin oleh Tuhan, menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan, dan juga bisa jadi berkat bagi banyak negara-negara lainnya. Saudara, berbicara tentang kemerdekaan saudara, maka tentunya di dalam kemerdekaan itu ada yang namanya perjuangan. Kita melihat sebelum bangsa Indonesia ini bisa benar-benar merdeka saudara, ada banyak orang-orang pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita saat dulu saudara. Mereka berjuang sedemikian rupa sampai titik darah penghabisan, sehingga bisa mempertahankan Indonesia, dan akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Di dalamnya ada pengorbanan, ada perjuangan yang begitu besar. Nah saudara, kalau sebuah negara saja rindu yang namanya kemerdekaan, kebebasan, tentunya juga saudara, Tuhan merindukan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau bicara tentang kemerdekaan saudara, jangan fokusnya hanya kepada kemerdekaan finansial, keuangan, kemerdekaan dari belenggu, mungkin penyakit, lalu kita berdoa, Tuhan berikan saya kemerdekaan supaya saya bisa pulih, supaya saya bisa sembuh. Bukan hanya itu saudara, tapi maksud saya hari ini adalah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kehidupan kita yang dibebaskan, yang dimerdekakan dari setiap pikiran-pikiran dosa, dari setiap tabiat-tabiat yang tidak baik, dan kita dituntun menuju kepada kebenaran yang sejati. Dan itu dikatakan saudara yang akan memerdekakan kehidupan setiap kita. Kita buka di dalam Yohanes 8 mulai dari ayat yang 31 saudara, berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi ayat yang terakhir saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, kita lihat dari ayat ini adalah ciri khas daripada seorang murid saudara. Gimana caranya kalau kita ini bisa memiliki kehidupan yang dimerdekakan dari dosa? Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan dan menjalani kemerdekaan yang sejati dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus jadi murid Tuhan lebih dahulu. Saudara, karakter murid Kristus yang sejati ada di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-31. Yesus berkata kepada setiap orang Yahudi yang percaya kepadanya saat itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah saudara, maksudnya apa? Kita ini harus menjadi murid Tuhan lebih dahulu. Yang namanya murid saudara, pasti akan bergantung penuh sama sang gurunya. Karena gurunya itu tahu segalanya, dan murid tidak akan bisa menjadi seseorang yang pintar, yang cerdas, yang hebat kalau tidak diajari oleh sang guru saudara.
Dan bicara tentang sang guru ini luas banget. Guru bisa aja saudara guru yang ada di sekolah, di tempat kuliah, bisa juga guru juga yaitu orang tua sendiri. Pokoknya yang berkaitan dengan guru adalah seseorang yang mengajarkan seseorang kembali tentang segala sesuatu. Dan dalam hal ini kita tahu saudara bahwa Yesus adalah sang guru agung bagi murid-muridnya dan bagi setiap orang yang mengikuti dia pada waktu zaman Yesus itu saudara. Nah saudara, karena itu Tuhan menghendaki kalau kita itu memiliki hati seorang murid, yaitu bergantung penuh sama Tuhan. Dan dikatakan di firman ini bahwa kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Karena apa saudara? Karena Tuhan menghendaki kalau kita bisa tinggal di dalam firman-Nya. Maka firman itu saudara seharusnya menjadi patokan dalam hidup kita, menjadi sesuatu penunjuk arah bagi kehidupan kita. Saya pernah katakan saudara bahwa Alkitab firman Tuhan yang dituliskan adalah manual book kehidupan kita. Kalau kita membeli sebuah barang saudara, barang elektronik atau apapun itu saudara, maka di dalam pembeliannya itu akan ada manual booknya, buku petunjuknya, sehingga kita bisa tahu jika terjadi sesuatu problem apapun terhadap produk itu saudara, setidaknya kita bisa tahu apa penyebabnya dan di situ disertakan solusinya. Nah saudara, kita pun sama dalam kehidupan ini pasti mengalami yang namanya problem dalam hidup kita. Masalah dalam hidup kita. Masalah itu kompleks sekali saudara. Karena itu ada ilmu psikologi saudara di dalam dunia ini. Karena kehidupan manusia itu tidak segampang itu. Manusia itu sangat rumit sekali. Manusia itu sangat kompleks sekali dengan berbagai macam pergumulan, perjuangan yang ada saudara, yang harus kita alami bersama-sama. Hidup saya tidak akan sama dengan hidup saudara. Begitu pula hidup saudara, hidup saya tidak akan sama dengan kehidupan orang-orang yang di luar sana. Tentu berbeda. Karena itu saudara, kita butuh sekali untuk kita bisa membaca manual book itu. Kita bisa tetap tinggal di dalam firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu saudara yang akan menjadi petunjuk arah bagi kehidupan kita saat ini. Sama seperti seorang murid pada waktu ia harus mengerjakan tugasnya, maka ia harus buka bukunya saudara. Karena di dalam buku itu terdapat berbagai macam pemahaman, penjelasan, bahkan jawaban saudara. Tinggal murid-murid itu aja saudara, mau baca apa enggak. Sama dengan kayak kita. Kita mau baca firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, atau kita lebih memilih membaca hal-hal yang lain, yang lebih menghibur kita, yang lebih membuat kita bisa tertawa, terhibur saudara, dan lain sebagainya dibanding dengan firman Tuhan. Nah lebih baik mulai saat ini kita mulai membiasakan diri kita untuk kita rajin setiap hari, setiap waktu membaca firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah manual book kita saudara dalam menjalani kehidupan kita. Dan saya percaya kita pasti mampu melewati semuanya waktu kita tinggal di dalam firman Tuhan. Dan satu karakter dari seorang murid saudara, seorang murid itu pasti akan taat kepada gurunya. Kalau gurunya bilang A, maka dia akan lakukan A. Kalau gurunya bilang C, dia akan lakukan C. Tapi ada kalanya juga murid-murid yang disuruh bilang A tapi dia tidak mau ngerjakan. Dia kerjakan yang C. Yang ada saudara, dia akan mendapatkan hukuman dan masuk dalam kategori murid yang tidak taat terhadap gurunya saudara. Nah karena itu ketaatan itu dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Karena kita lihat Tuhan Yesus sendiri waktu turun dalam dunia ini, ia taat sampai ia mati di kayu salib saudara. Taat untuk apa saudara? Taat untuk melakukan kehendak Bapanya yang di surga, bahwa dia harus berkorban, dia harus mau menderita bahkan mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah karena itu saudara, kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan contoh ketaatan yang luar biasa sampai di kayu salib, maka setiap kita pun, saya dan saudara, kita juga harus belajar taat pada setiap firman Tuhan, pada setiap perintah Tuhan, pada setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan Yesus berikan di dalam firman-Nya saudara.
Contohnya misalnya dalam kehidupan kita saudara, tentu kita pernah yang namanya dikecewakan. Kita pernah mungkin ditipu. Kita pernah mungkin disakiti hati kita. Dikata-katai yang tidak baik saudara. Kita pernah tidak diperhatikan. Wah, lain sebagainya. Sehingga menimbulkan yang namanya sakit hati, kekecewaan di dalam kehidupan kita terhadap beberapa orang. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, Sang Guru Agung kita berkata bahwa kita harus mengampuni. Mau siapapun itu yang menyakiti kita, bahkan dikatakan musuh kita sekalipun saudara, kita harus belajar mengampuni. Nah, sebagai seorang murid, kita harus belajar berusaha untuk bisa mengampuni saudara, karena itu adalah bentuk ketaatan kita. Dan kita lihat dari proses itu sebenarnya sungguh baik bagi hidup kita, sungguh baik bagi jiwa kita, dan itu akan membentuk karakter kita semakin mirip dengan Bapa kita yang di surga saudara, yang adalah pengampun. Kalau kita sudah lebih dahulu diampuni, maka hendaknya kita pun harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita, dan mengucapkan berkat dan berbalik untuk mengasihi mereka, karena itu yang Tuhan perintahkan. Begitu pula pada waktu kesulitan penderitaan terjadi saudara, firman Tuhan katakan, berusahalah untuk bersukacita, bersyukur, dan mengucapkan berkat saudara, mengucapkan hal-hal yang baik, bukan makian, bukan kutukan, bukan keluhan, bukan komplainan saudara. Ya, kita harus lakukan hal itu. Karena kalau kita tidak lakukan hal itu, saat ini mungkin keadaan saudara dalam keadaan yang sangat tidak baik mungkin. Atau mungkin saudara sedang sakit, saudara sedang menderita, apapun itu saudara. Begitu pula dengan kehidupan saya yang menyampaikan firman Tuhan, bukan berarti hidup saya itu bahagia saja, oke-oke saja, diberkati Tuhan saja. Tapi ada banyak juga pergumulan yang harus saya dan keluarga itu alami, hadapi saudara. Tetapi kami mau belajar untuk kami bisa mengucap syukur, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, kami mau untuk saudara supaya kita bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Nurut apa kata Tuhan? Disuruh mengucap syukur, mengucap syukur. Disuruh untuk mengampuni, mengampuni. Disuruh untuk belajar untuk memberi, mengasihi. Maka kita juga harus belajar untuk mengasihi, memberi saudara. Kalau enggak, berarti kita menjadi murid Tuhan yang melawan Tuhan. Dan tentunya Tuhan tidak akan senang dengan hal ini. Karena itu sama-sama saat ini kita belajar, semasa kita masih hidup dalam dunia ini, kita mau belajar saudara menjadi murid Tuhan yang sejati, supaya kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Ayat selanjutnya berkata demikian, yang ke-32 saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, pada waktu kita sudah tinggal di dalam firman Tuhan, maka otomatis kita akan tahu kebenaran. Karena kita baca setiap hari, kita dengar suara Tuhan saudara setiap hari lewat firman-Nya. Maka dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan dari kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, ini suatu hal yang luar biasa saudara. Ternyata kita bisa menemukan satu jawaban. Kemerdekaan yang sejati adalah pada waktu kita berada di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Mungkin hanya kemerdekaan aja, tapi kemerdekaan yang sejati bisa kita dapatkan pada waktu kita berada di dalam Yesus Kristus saudara. Jadi saudara, yang harus kita pegang saat ini adalah prinsip-prinsip daripada Tuhan Yesus, prinsip-prinsip Alkitabiah, bukan prinsip-prinsip daripada duniawi saudara. Misalnya kita mengalami kesulitan, maka menurut pikiran dunia yang harus kita jalankan adalah otak kita. Kita harus muter nih otaknya. Gimana caranya saya bisa menyelesaikan satu masalah ini? Bagaimana caranya supaya masalah yang saya hadapi itu bisa hilang dan tidak ada lagi gitu. Itu pikiran dunia. Itu gak salah saudara. Tetapi maksud saya pada waktu kita alamin suatu hal apapun di dalam hidup ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan menggunakan otak kita lebih dahulu, tetapi kita hubungi Tuhan lebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya saudara saat ini punya anak
harus sekolah, saudara nggak bisa bayar sekolahnya karena saudara pekerjaannya terganggu dengan keadaan yang demikian. Saudara jangan ngutang dulu. Saudara jangan minta pertolongan kepada yang lain dulu, saudara. Saudara berdoa dulu kepada Tuhan. Saudara tanya dulu kepada Tuhan. Saudara minta hikmat daripada Tuhan. Kalau saudara pun saat ini mengalami sakit, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bisa berbicara kepada saudara lewat hal apapun. Dan kalau saat ini juga saudara punya usaha saudara mungkin tutup, bangkrut, sampai saat ini belum bisa bangkit, saudara. Saudara berdoa, saudara minta hikmat dari Tuhan. Saya mau katakan, hikmat dari Tuhan itu adalah hikmat yang sempurna, hikmat yang terbaik, dan tentunya akan diberikan juga dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik. Kalau dari cara-caranya saja mungkin udah bukan halal, bukan yang baik, saudara, itu patut dipertanyakan. Itu dari Tuhan atau sebenarnya hanya ide atau kepintaran dari kita yang mengatasnamakan hikmat dari Tuhan? Saya merasakan, saudara, dalam berbagai macam hal kehidupan yang kami alami, dalam masalah-masalah yang kami alami, pertama kali kita harus selalu belajar ketemu sama Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan, saya alamin hal ini, saya harus bagaimana Tuhan? Dan saudara, saya katakan itu selalu, itu pasti Tuhan, entah cepat atau lambat, Dia akan berikan hikmatnya. Entah tiba-tiba saya dipertemukan dengan seseorang, entah tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saya, entah tiba-tiba saya bisa timbul ide setelah saya berdoa itu, dan akhirnya setelah ditimbang-timbang, oh harusnya melakukan hal ini dulu, maka pelan-pelan problem yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu, saudara. Karena itu kita perlu belajar, kita perlu mengikhlaskan hati kita ini untuk kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu yang memimpin hidup kita, bukan kita yang membenarkan diri, saudara, tetapi kebenaran itu yang memimpin, mendorong hidup kita menuju kepada kemerdekaan. Saudara, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan itu melekat dalam hati kita, saya mau katakan pasti kita akan melakukan semua hal yang benar. Tidak mungkin kita melakukan hal yang tidak benar, karena kita sudah tahu kebenaran. Dan saudara, standar daripada kehidupan kekristenan kita itu bukan standar duniawi. Standarnya itu berbeda, tapi kita harus ikut standar surgawi, saudara. Standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan itu apa? Contoh kecilnya misalnya, kalau waktu kita ditampar, saudara, pipinya. Kalau prinsip dunia, bales lebih jahat lagi. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat lagi. Kamu baik, saya bisa lebih baik lagi. Itu prinsipnya begitu. Tapi kalau firman Tuhan gak begitu. Kita mau melakukan hal yang baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita saja. Orang jahat pun, saudara, musuh kita pun, kita harus baik kepada dia. Bahkan kalau kita ditampar pipi kiri kita harus kasih pipi kanan. Ini maksudnya, saudara, yaitu memberikan kerelaan hati kita supaya kita ini tidak membalas kejahatan orang lain yang diberikan kepada kita, saudara. Nah, ini maksudnya ini. Tentu hal ini adalah satu hal yang sangat berbeda sekali dengan cara pandang dunia. Karena itu firman Tuhan ini berkata bahwa dari kebenaran itu, dari kebenaran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita berusaha untuk lakukan, itu akan memunculkan kemerdekaan yang sejati bagi hidup kita. Kemerdekaan terhadap apa? Terhadap dosa. Dosa itu luas sekali, saudara. Pikiran-pikiran kita yang gak baik, pikiran-pikiran yang cenderung untuk memikirkan kenyamanan kita, itu adalah dosa juga, saudara. Bukan berarti kita gak boleh nyaman, boleh nyaman. Tapi kalau terus-menerus maunya nyaman, gak mau ada perjuangan, gak mau ada kesulitan, saudara, kesulitan itu Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita loh, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang binaraga ataupun model, saudara, badannya itu tentu pasti bagus-bagus, langsing-langsing. Tetapi kita jangan lihat pada waktu mereka sedang beraksi di atas panggung saja. Seorang model dengan badannya yang seperti gitar Spanyol, saudara, dengan pakaiannya yang oke, maka ia bisa memperagakan busana dengan baik. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, ia harus mengalami perjuangan. Ia gak boleh makan sembarangan, ia harus makan teratur, saudara. Bahkan kalau misalnya ada makanan-makanan yang ia sukai yang itu gak sehat, dia gak boleh makan. Boleh makan tapi sedikit. Jadi penuh dengan perjuangan. Karena itu, saudara, dalam kehidupan kita harus ngalamin kesulitan. Karena itu juga diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Karena itu, saudara, milikilah
pikiran Kristus, tinggallah di dalam firman Tuhan, dan biar kebenaran dari Tuhan bukan dari dunia itu yang memimpin hidup kita dan nantinya akan memerdekakan kita sehingga kita bisa memiliki cara pandang, pola pikirnya Kristus, bukan dunia lagi. Dan saya berdoa saat ini kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.